Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan membahas sistem lubricating atau pelumasan pada engine. Nah, kebetulan di sini di depan saya ada satu engine, dan video ini saya akan buat untuk pemula, untuk memahami bagaimana sistem pelumasan pada engine diesel. Jadi di sebelah kanan saya ini ada yang disebut sebagai oil pan, dan biasa orang-orang bengkel menyebutnya carter ya, sebagai tempat penampungan untuk oil engine. Nah, di sini ada tampungannya, ada yang besar dan ada yang kecil, dimana nanti yang besar ini tempat untuk strainernya. Jadi strainer ini fungsinya untuk penyaring awal kotoran yang ada di dalam oil pan. Nah, kenapa dibuat lebih tinggi? Supaya nanti strainer ini bisa menjangkau oli ketika mengalami kekurangan. Jadi dia harus betul-betul di dasarnya, tapi tidak boleh mentok. Kalau mentok, dia cepat mengalami kebuntuan, dan kotoran-kotoran yang mengendap di bawahnya juga pasti akan tersedot. Jadi ya, kurang lebih sekitar 3 cm atau 4 cm dari dasar oil pan itu nanti akan memulai dalam melakukan penyaringan. Nah, saat engine running atau di starter, maka engine ini berputar, dia memutar oil pump yang ada di sini. Jadi ini engine oil pumpnya atau pompa oli mesinnya. Ketika dia memompa, maka dia menyedot oli dari oil pan, kemudian dia akan salurkan masuk ke dalam main gallery. Ya, main gallery itu adalah saluran utama untuk engine oil. Nah, pada saat melakukan pemasangan oil pan, biasanya menggunakan gasket. Terkadang menggunakan gasket saja ataupun menggunakan lem atau tribon atau lem gasket. Harapannya untuk menghindari terjadinya kebocoran. Namun tanpa lem juga sebenarnya tidak masalah, karena di dalam ruang crankcase, ini namanya ruang crankcase ini ya, ruang engine ini itu tidak memiliki tekanan yang sangat tinggi, hanya tekanan pelumasan saja atau tekanan cipratan saja ketika engine lagi bekerja. Nah, bisa simpan dulu. Kemudian pada saat nanti oli engine masuk ke daerah oil pumpnya, maka nanti akan melumasi komponen-komponen yang ada di sini. Contohnya di sini ada saluran untuk melumasi timing gear. Ya, timing gear juga di sini. Ya, jadi harapannya nanti merata pelumasannya. Di sini juga ada lubang pelumasan untuk gearnya, dan ini tekanannya tidak terlalu bertekanan karena hanya semacam cipratan saja. Nah, dari oil pump ini itu dialirkan nanti masuk ke dalam main gallery. Oli yang datang dari oil pump itu nanti akan masuk ke dalam main gallery. Ini namanya main gallery, artinya saluran utama daripada engine oil yang ada di dalam engine block. Nah, main gallery ini nanti akan dibagi sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya dipasangi di sini, dipasangi plug atau penutup, dan terkadang plug ini dipasangi yang namanya sensor, pressure sensor engine oil. Nah, makanya kalau misalnya kita melakukan running pada saat pagi-pagi atau pada saat awal, kunci kontak on, biasanya tekanan oli mesin, indikatornya di dalam monitor panel itu menyala. Kenapa? Karena sensornya itu terpasang di sini. Kalau tidak terpasang dalam main gallery, dia akan terpasang di sini. Ini sensor engine oil pressure. Nah, karena nanti terpasangnya seperti ini. Jadi kalau mesin belum hidup, otomatis sensor ini belum membaca tekanan karena olinya belum naik. Tapi pada saat engine sudah hidup, maka oil pump itu akan memompa oli masuk ke dalam main gallery. Nah, ini lubangnya di sini, main gallery nanti akan disensor oleh sensor ini, sehingga indikator yang ada di dalam monitornya itu atau panel, baik itu sepeda motor ataupun kendaraan ringan, mobil,
langsung menyala, langsung mati indikatornya karena olinya sudah naik. Nah, kalau tiba-tiba engine-nya hidup kemudian sensornya menyala, maka segera dimatikan. Itu menandakan bahwa tekanan olinya dari oil pan itu tidak naik, maka bisa hancur daripada rocker arm, turbo dan lain-lain. Nah, selain daripada masuk ke sensor, dia juga akan masuk ke dalam oil cooler. Ini namanya engine oil cooler. Oli akan masuk ke dalamnya, dari sini masuk, kemudian nanti dia di dalamnya ini akan masuk juga. Dan di sekelilingnya nanti di sini dilumasi dengan menggunakan air radiator yang sudah disirkulasikan oleh water pumpnya. Supaya kenapa? Supaya suhu daripada engine oil selalu stabil. Karena kita tahu sendiri bahwa salah satu fungsi daripada oli engine yaitu sebagai pendingin. Maka dia mendinginkan, menyerap panas dari sini, kemudian dia lepaskan melalui air radiator. Nanti air radiator yang bawa panasnya ke dalam radiator. Nah, sehingga oli ini setelah didinginkan, di dalamnya sini pada oil cooler ini ada nanti regulatornya, termostatnya yang mengatur nanti kapan dia masuk ke sini olinya dan kapan dia tertutup dan kapan dia terbuka. Kalau suhunya masih dingin, nggak perlu masuk ke sini. Tapi kalau suhunya sudah mencapai, maka dia akan masuk di dalam oil coolernya ini, elemennya. Untuk apa? Untuk didinginkan. Setelah dia dingin, maka olinya akan dibagi. Ada yang masuk ke dalam bearing crankshaftnya, ya, baik itu di main journal bearing, ya, ada di crimping journal bearing. Nah, itu semua nanti akan dilumasi. Selain daripada itu, juga ada yang mengalir masuk ke dalam cylinder head, ya. Jadi ada cylinder headnya nanti, kemudian lari ke crankshaft dan rocker arm yang paling atas. Jadi kalau melakukan pemasangan oli engine, kemudian melakukan pengetesan, usahakan oli engine-nya sampai pada rocker arm, ya, melumasi pada bagian atas klep-klepnya atau paloknya di bagian atas. Kalau misalnya semua lubang-lubangnya sudah keluar oli, maka kondisi dalam sistem pelumasan itu sudah dalam kondisi bagus. Dan setelah kita melakukan overhaul seperti ini, usahakan pada saat start pertama ini dipasangi yang namanya alat tekanan pengukur tekanan. Jadi begitu di starter harus tekanannya langsung muncul kurang lebih sekitar ketika low idle 1,8 kilo atau 1,5 kilo minimalnya, dan ketika di high idle atau di gas full tekanan oli yang harus sampai di sini kurang lebih sekitar 4 kilo sampai dengan 5 kilo. Nah, itu pembahasan mengenai sistem lubricating pada engine. Oke, sekian, terima kasih.